Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah proses pengecoran beton secara seismik atau manual pada sebuah konstruksi bangunan. Di mana untuk perbandingan campuran ini kita gunakan perbandingan 1 semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikil. Kali ini kita akan membahas mengenai perbandingan campuran tersebut. Semen apa yang digunakan, pasir apa yang digunakan, dan kerikil ukuran berapa yang dipakai. Dan yang gak kalah penting, pertanyaan dari teman-teman, mendapat mutu K berapa dari perbandingan tersebut. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Beton adalah salah satu material yang sangat penting, yang sangat kita butuhkan dalam proses pembangunan sebuah rumah tinggal ataupun gedung. Beton itu sendiri terdiri dari agregat halus dan juga agregat kasar. Untuk agregat halus, yakni semen, sedangkan agregat kasar, yakni pasir dan juga batu split atau kerikil. Dalam mendapatkan beton, ini bisa kita lakukan dengan 2 cara. Yang pertama, kita pesan pada supplier beton, pihak penyedia jasa beton, atau ready mix. Yang kedua, kita bisa buat beton secara manual atau seismik. Kita lakukan proses pencampuran di set atau di lapangan. Kalau kita pesan beton pada pihak supplier beton, pihak penyedia jasa beton atau ready mix, ini cukup mudah. Tinggal kita pesan mutu K berapa yang kita inginkan. Nanti pihak supplier akan mendatangkan beton tersebut ke lokasi proyek, ke site. Kita mau mutu K225, K250, K300, dan seterusnya bisa kita pesan dengan mudah. Untuk mengetahui apakah mutu beton tersebut sesuai atau tidak yang datang ke site dengan yang kita pesan, ini tinggal kita lakukan tes uji tekan beton, silinder beton. Silinder beton bisa kita buat saat proses pengecoran sedang berjalan. Jadi setelah truk mixer ini datang pertama kali, kita lakukan tes uji selam. Setelah dinyatakan selamnya oke, bisa kita lanjut ke proses pembuatan silinder beton dan juga pengecoran. Untuk pengetesan silinder beton ini bisa kita lakukan pada umur 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan juga 28 hari. Tes silinder beton ini untuk memastikan apakah beton yang datang ke set ini sudah sesuai dengan mutu yang kita pesan. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung istilahnya. Kita pesen K300, ternyata yang datang K250. Begitu mudahnya kita pesen beton pada pihak supplier beton. Tidak ribet dan sangat mudah. Yang terpenting lokasi set bisa dimasuki truk molen atau truk mixer. Dan bila kita gunakan concrete pump, ini yang terpenting juga akses jalan bisa dimasuki concrete pump. Yang jadi kendala adalah proses pengecoran atau lokasi set ini tidak bisa diakses oleh truk mixer atau concrete pump. Ataupun proses pengecoran pada hari itu kubikasinya kecil, tidak banyak.
maka perlu kita lakukan proses pengecoran secara manual. Kita campur beton di lokasi proyek. Yang jadi kendala adalah berapa perbandingan campuran dalam pembuatan beton secara manual atau set mix. Semennya berapa banyak, pasirnya berapa banyak, kerikil atau batu splitnya berapa banyak. Sebenarnya untuk perbandingan campuran beton secara set mix pernah saya bahas lebih detail. Untuk mutu beton K300 itu perbandingannya berapa, untuk beton K250 perbandingannya berapa, untuk beton K225 itu perbandingannya berapa. Pernah saya buatkan videonya. Bisa teman-teman saksikan pada video di atas ini, pernah saya bahas lebih detail. Bisa teman-teman saksikan proses pembuatan beton manual. Ini kita gunakan ember cat ukuran 25 kilo untuk mempermudah memasukkan material ke dalam mesin molen. Yang jadi pertanyaan adalah dengan perbandingan 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil, kalau kita konversi ke takaran ember cat 25 kilo itu bagaimana? Langkah awal, 1 sak semen ukuran 40 kilo ini kita tuang pada ember cat ukuran 25 kilo. Pernah saya tuang itu dapatnya yakni 1 sak semen 40 kilo dapat 1,5 ember cat ukuran 25 kilo. Dari takaran tersebut bisa kita jadikan acuan untuk mencari material pasir dan juga kerikil. Jadi tadi acuannya adalah 1 sak semen itu 1,5 ember cat 25 kilo. Maka untuk pasirnya tinggal kita kali. Tadi perbandingan 1 dibanding 2 dibanding 3. Maka untuk pasirnya ini 2 kita kali 1,5 ember cat. Ketemunya yakni 3 ember cat. Sedangkan untuk kerikil ini 3 perbandingannya. 3 kita kali 1,5 ember cat. Ketemunya yakni 4,5 ember cat. Jadi bisa kita simpulkan untuk takaran campuran 1 dibanding 2 dibanding 3 bila menggunakan takaran ember cat 25 kilo, maka perbandingannya adalah 1 sak semen ukuran 40 kilo dibanding pasir 3 ember cat ukuran 25 kilo dibanding 4,5 kerikil ukuran ember cat 25 kilo. Kali ini saya akan membuat campuran beton secara manual atau set mix, bertujuan untuk mengetahui berapa mutu beton yang akan didapat. Banyak sekali teman-teman yang mengatakan untuk mutu beton 1 dibanding 2 dibanding 3, 1 semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikil, itu rata-rata banyak yang menjawab mutu betonnya dapatnya K175 atau K225. Kali ini saya akan membuat campuran tersebut dan nantinya akan kita lakukan tes uji tekan pada campuran beton manual atau set mix. Adapun untuk bahan-bahan yang kita pakai, diantaranya yakni semen. Untuk semen yang kita gunakan, yakni semen merek 3 roda. Dalam kemasan sak semen 3 roda ini terdapat keterangan untuk pencampuran beton itu menggunakan campuran yakni 1 semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikil. Ini bisa teman-teman saksikan. Dan untuk pasirnya ini kita gunakan pasir Lumajang. Pasir dengan sedikit kadar lumpur
bahkan 0 kadar lumpur, sangat hitam seperti ini. Dan untuk kerikil atau batu split, ini kita gunakan ukuran 1:2. Baiknya lagi untuk kerikil ini kita gunakan yang pecah mesin, atau istilahnya batu split. Ini sudah kita siapkan material untuk perbandingan campuran tersebut. Untuk perbandingan memang seharusnya menggunakan satuan berat, satuan kilo, bukan satuan volume. Tapi karena di set kesulitan untuk menakar dalam bentuk satuan kilo, maka kita gunakan satuan volume. Untuk perbandingan 1 semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikil, sedangkan di sini untuk semennya yakni setengah ember, maka untuk pasirnya yakni setengah ember dikali 2, maka ketemunya 1 ember penuh. Untuk kerikilnya berarti setengah ember dikali 3, maka nanti kerikilnya yakni 1,5 ember. Langsung saja kita campur untuk material tersebut, pasir 1 ember dan semen setengah ember. Ini kita dahulukan, kita campur terlebih dahulu. Campur hingga merata. Sekali lagi, untuk pembuatan campuran beton yang bagus itu tergantung dari material yang kita pakai. Salah satunya yakni material pasir, sebisa mungkin jangan yang banyak mengandung kadar lumpur. Pilihlah pasir yang sedikit mengandung kadar lumpur atau 0 kadar lumpur. Dan juga ini kita campur untuk kerikil atau batu splitnya ini seperti ini. Ini batu splitnya masih 1 ember, nanti kita tambah setengah ember. Ini setengah ember sudah ada, kita tambah. Jadi sudah full penuh ini. Perbandingan 1 semen banding 2 pasir dibanding 3 kerikil atau batu split. Untuk airnya ini kurang lebih 1/4 ember. Air juga berpengaruh, jangan terlalu banyak air, jangan terlalu encer, jadi secukupnya. Ini kita campur seperti ini dari 3 material tadi, semen, pasir, dan juga kerikil. Selain pasir, kerikil ini juga berpengaruh. Jangan ambil atau jangan pakai kerikil yang banyak mengandung kadar lumpur. Pakailah kerikil yang bersih dari kadar lumpur. Kalau bisa juga kerikilnya ini yang batu split, yang pecah mesin. Yang pecah mesin itu dia lancip-lancip ujungnya, bukan bulat. Setelah dirasa sudah mencampur dengan homogen, ini bahan beton tersebut kita masukkan pada silinder beton, lalu kita padatkan dengan cara kita tusuk-tusuk seperti ini menggunakan besi 10 bisa. Ini proses pemadatan juga berpengaruh mutu beton saat kita tes. Jadi harus benar-benar diperhatikan proses pemadatan silinder beton ini. Ini biasanya 3 tahap. Sepertiga dulu kita kasih beton, kita tusuk-tusuk pakai besi, sepertiga lagi, lalu sepertiga lagi. Jadi pembuatan silinder beton ini bertujuan untuk mengetahui mutu beton yang kita pakai pada sebuah konstruksi bangunan. Biarpun nanti kita menggunakan ready mix, kalaupun tidak kita tes tekan, kita tidak tahu berapa mutu beton yang datang ke set, apakah sesuai dengan yang kita pesan. Jadi intinya harus dilakukan tes tekan beton, baik itu pengecoran secara set mix ataupun ready mix.
Untuk uji tes tekan beton, silinder beton ini kita lakukan pada umur silinder yakni 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari. Jadi intinya semakin berumur beton ini semakin kuat, mutunya semakin besar. Setelah jadi seperti ini kita tunggu sampai kering, kurang lebih 1 hari kita lepas untuk casingnya atau cetakannya. Silinder beton ini nanti kita rawat, kita rendam dalam air sampai nanti datang waktu proses tes silinder beton. Ini adalah tabel konversi mutu beton K, karakteristik, ada K100 sampai K500. Ini dikonversi ke mutu beton FC satuan MPa. Ini katakanlah K250 untuk menjadi FC MPa, maka K250 kita kali 0,083. Ketemunya 20,75 MPa. Katakanlah K300 ini kita kali 0,083. Ketemunya 24,90 MPa. Karena apa kita perlu tabel konversi ini? Nanti untuk alat baca ukur tekanan beton ini kita menggunakan satuan MPa FC. Dan ini silinder beton yang akan kita tes. Ini kita tes ada beberapa mutu beton. Ini K400, bisa teman-teman saksikan. K400 ini kita tes tekan. Ini muncul nanti di alat baca ukur ini. Ketemunya yakni 37,4 MPa. Dan ini ada K250. Ini juga kita tes tekan. Ini pengecoran untuk dak lantai beton. Rumah tinggal 3 lantai. Ini kita lihat di sini dapat berapa FC atau MPa. Ketemunya yakni 23 MPa. Dan yang ini adalah yang kita buat sampel campuran manual di lapangan dengan perbandingan 1:2:3, 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil. Kita buktikan dapat mutu beton K berapa. Apakah benar K175 atau K225. Dan bisa teman-teman lihat di alat baca ukurnya ini. Di sini muncul angka FC atau MPa, satuan MPa, yakni 21,2 MPa. Jadi bisa kita simpulkan dengan campuran beton setmik dengan perbandingan 1 semen, 2 pasir, dan 3 kerikil, itu mendapat mutu beton FC yakni 21,2 MPa. Kalau kita konversi ke mutu beton K atau karakteristik, maka 21,2 MPa kita bagi 0,083. Ketemunya 255 atau mutu beton K255. Sangat besar hasilnya. Dengan hasil tersebut, memang banyak faktor yang menentukan. Salah satunya adalah material pasir. Pakailah pasir yang sedikit mengandung kadar lumpur atau 0 kadar lumpur. Dan juga kerikil. Ini gunakan kerikil yang 0 kadar lumpur atau sedikit mengandung kadar lumpur. Dan juga gunakan kerikil dengan ukuran 1:2 menggunakan kerikil yang batu split pecah mesin. Demikian tes tekan beton untuk beton setmik dengan perbandingan
1 semen dibanding 2 pasir dibanding 3 kerikil, di mana tadi mendapat mutu beton yakni K255. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.